Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pindah semua ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Share saya udah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Hmm, belum ya. Bentar ya, ini dulu. Tambahan pertemuan PAPS. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Nah, tuh. Ya, makasih. Sekarang kita mulai ya ke sini dulu. Jadi ketika nanti mau meramu intervensi ya, mau mendiagnosa, mau menemukan gejala penting, kita memetakannya dengan baik. Dan kunci dari memetakan dengan baik atau mengupas bawang itu tuh ada di empat pilar asesmen tadi. Begitu ya. Jadi empat pilar asesmen bukan hanya sekedar dites dengan DSM ya, tetapi mungkin ada info-info yang perlu diketahui dari wawancara. Kita juga bisa lakukan observasi. Observasinya tuh dari mana? Dari dia duduk, konseling sama kita. Dilihat gesturnya seperti apa, apakah cemas ya. Kalau pada kasus-kasus gangguan kepribadian, apakah matanya kosong pandangannya. Dan jangan pula untuk memberikan asesmen yang sifatnya informal. Bedanya asesmen yang informal dengan formal apa? Kalau pada asesmen formal dia ada standar normanya. Jadi seperti psikotes, intelijensi ya, psikotes kepribadian. Kalau informal gimana? Contoh pada skizofren ya. Informal itu bisa dengan kita berikan misalkan studi kasus begitu. Atau dengan pasien obesitas atau pasien yang dia gangguan makan, informalnya gimana? Kita bisa berikan dia diari makannya begitu. Ya, jadi empat pilar ini tuh perlu ada untuk kita asesmen. Sekarang saya masuk dulu ke kasus satu. Saya sudah sediakan 23 kasus gitu ya. Semoga bisa terbahas sampai selesai. Coba sekarang kita mulai dulu dari B. B ini usianya 21 tahun. Dia sulit mengontrol pola makan. Nah, ini kira-kira payung payung masalahnya di mana ini? Kita tandai dulu. Payung masalahnya di mana dia? Sulit Gangguan mengontrol pola makan. makan. Nah, sulit mengontrol pola makan. Kalau di DSM tuh ada payung apa namanya? Ada payung apa dia? Gangguan makan ya, Gangguan atau makan. eating Eating disorder. disorder. Oh, walaupun nanti setelah kita asesmen ya, setelah kita asesmen ternyata sulit mengontrol pola makannya ini karena kecemasan. Ya, ketika kita mengerjakan kasus, kita highlight yang muncul dulu begitu. Ya, karena nanti kita belajar bahwa saya namanya diagnosa itu nggak bisa sekali datang ya, langsung ada diagnosa tidak. Bahkan bisa saja berubah dari asesmen empat pilar tadi yang kita tegakkan. Nah, nanti untuk mengerjakan kita fokus dulu pada problem-problem yang muncul. Terus dia sulit mengontrol pola makan dan ada rasa bersalah setelah makan. Jadi sulit mengontrol pola makan tuh makan terus begitu. Nah, kita tandai lagi ini dia episode makan dalam jumlah sangat banyak dalam waktu singkat. Apa tuh istilahnya kalau dalam psikologi abnormal? Makan dalam waktu singkat, kayak kelaparan. Namanya apa? Ada Bulimia binge, nervosa. ada bulimia. Binge eating, ya. Binging. Itu enggak, kita belum belum bahas kemuntahan, ya. Tunggu dulu satu persatu kita kita telusuri. Terus dia stres. Jadi makannya itu ketika dia stres atau sedih. Nah, dia merasa sangat bersalah, lalu memuntahkan makanan. Wah, ada nih memuntahkan makanan. Berarti apakah anoreksia? Apa bedanya Bukan. anoreksia dengan bulimia? Dari soal jumlah makanannya. Kalau anoreksia tidak banyak. Anoreksia adalah Iya, banyak. restriksi. Dia sangat mengontrol makanannya. Nah, makanya ini saya ajarkan harus satu persatu kita kenali ya. Kelihatan misalkan sulit mengontrol pola makan, sering bersalah ketika dia makan. Ya bisa saja memang anoreksia, tapi kan ada lanjutan dari kasusnya. Makanya harus satu persatu kita telusuri. Nah, ini kata kuncinya yang penting adalah berat badan B-nya relatif normal.
Nanti pada gangguan makan kita akan belajar ya, sudah belajar di pertemuan yang lalu dan nanti mahasiswa pelajari ada perbedaan ya antara anoreksia sama bulimia. Pada anoreksia itu berat badannya harus turun drastis gitu. Kalau pada bulimia berat badannya itu normal. Nah, setelah kita tandai, langkah-langkahnya apa sih? Yang pertama adalah kita membuat a priori hipotesis. A priori hipotesis ini tadi yang saya bilang hipotesis awal di mana akhirnya dia bisa saja berkembang menjadi sebuah diagnosa yang baru begitu. Nah, a priori hipotesis ini biasanya kita buat ketika di pertemuan pertama. Ya, jadi pada pertemuan pertama kan memang biasanya klien datang itu tidak rinci datanya ya. Nah, di situ kita bisa memetakan a priori hipotesis. Kalau dari data yang tadi kan berarti sudah ada jelas gangguan makan ya, tapi gangguan makan yang mana? Oh, ada gangguan makannya dia berat badannya normal dan dimuntahkan. Berarti kemungkinan adalah bulimia. Langkah pertama selalu a priori hipotesis. Pada a priori hipotesis ini tuh bisa macem-macem ya pembandingnya. Misalkan bisa bulimia, bisa juga binge eating, begitu. Nah, nggak langsung biasanya spesifik pada satu gangguan, begitu. Karena nanti hipotesa kita bisa saja berkembang dengan adanya asesmen yang akan kita berikan. Nah, kalau melihat seperti ini, langkah keduanya jelas kita lakukan asesmen, begitu ya. Jadi kita lakukan asesmen itu harus dimulai dari etiologi kasusnya dulu. Jadi kita mengenali gangguan makan itu, etiologi tiap kasusnya kan mungkin ada perbedaan. Nah, pada bulimia, kalau kita bilang itu bulimia, akar masalahnya kan itu kegagalan atau kurang tepatnya meregulasi emosi dan impuls. Nah, etiologi ini juga perlu dikuasai, perlu penting dikuasai tujuannya adalah untuk meramu intervensi. Begitu. Jadi ketika kita sudah menemukan, oh ini problemnya adalah gangguan makan, lalu kenali dulu etiologinya yang banyak itu ya. Ada biologis, psikologis, biasanya sosial. Nah, fungsinya selain untuk meramu intervensi adalah untuk sebagai bahan kita melakukan asesmen. Misal tadi kita berpikir itu bulimia. Bulimia secara etiologi dia adalah kurang bisa mengontrol impulsivitas dan kurang bisa meregulasi emosi. Maka nanti pada pertanyaan wawancara ya, baik ke orangnya, ke caregivernya, ke pasangannya, data regulasi emosi itu bermasalah atau tidak itu perlu kita cari tahu. Begitu. Ya, jadi nanti jangan lupa juga selain mempelajari untuk UASnya, kita inikan juga, kita kaji juga terkait etiologi ya. Jadi nanti saran saya silakan nanti dipelajari dan dituliskan. Nah, setelah langkah satu tadi a priori, langkah dua kita kenali etiologi dengan tujuan untuk melakukan asesmen, memperdalam asesmen dan merancang intervensi. Baru langkah ketiga adalah melakukan asesmen, ya. Nah, jenis asesmen itu ada empat, namanya empat pilar, ya. Terdiri dari apa? Ada observasi, ada wawancara, ada tes formal, ada tes informal. Pada observasi, kita bisa meramu apa yang di asesmen atau diobservasi dari etiologi tadi. Ya, misal pada etiologi tadi kan disebutkan adalah kegagalan meregulasi emosi. Maka nanti pada observasi kita bisa tampilkan perilaku yang tampak secara fisik gimana. Apakah kelihatan cemas, berkeringat, kelihatan kurang bisa meregulasi gitu. Nah, pada gangguan makan, ya, karena dia juga biasanya masalahnya pada body image, ya, itu penting pada wawancara untuk menggali pengalaman, jadi pengalaman hidupnya dia. Apa pernah akhirnya dibully secara verbal, misal, atau bully fisik, bahkan ya. Lalu gali juga pemaknaan dia terhadap berat badan itu seperti apa. Nah, ini tes formal adalah tes-tes yang sudah punya skala formal.
seperti berat badan, nanti ada namanya eating attitude questionnaire ya, eating disorder. Nah, jangan lupa ketika kita berbicara gangguan makan, itu biasanya juga ada gangguan pada emosionalnya, ya ada gangguan kepribadian ya. Tadi gangguan makan itu salah satu etiologinya adalah self esteemnya rendah. Maka nanti pada asesmen bisa kita berikan self esteem questionnaire ya. Bisa berikan juga tes personality begitu. Terus tes informal ini walaupun sifatnya informal itu penting untuk menegakkan diagnosa dengan tepat. Biasanya pada gangguan makan kita bisa minta dia untuk membuat diari ya. Jadi makannya apa pada saat itu, pada hari itu makannya apa saja, porsinya seberapa banyak, lalu kenapa dia makan porsinya banyak. Nanti bisa kelihatan akar masalahnya, ya. Misal stres, dia cemas mau menghadapi ujian. Nah, begitu. Itu pada kasus satu. Sekarang kita masuk dulu pada langkah keempat. Setelah asesmen itu ditegakkan, biasanya nanti akan muncul kesimpulan-kesimpulan, ya. Kesimpulan-kesimpulan ini nanti diintegrasikan untuk kita lakukan pengambilan keputusan ini diagnosanya apa dan merancang intervensi gitu. Nah, kalau pada kasus tadi, rancangan intervensinya adalah kita harus lihat dulu di sini. Area permasalahan yang utama pada kasus ini adalah dia sangat bersalah dan takut gemuk, begitu. Terus dia juga sangat terobsesi dengan berat badan dan bentuk tubuh. Kalau dilihat dari ini, aspek mana yang paling bermasalah? Kalau kita bilang aspek psikologis, ya, kita bisa lihat dari aspek emosi, aspek kognitif, ya, dan aspek perilaku. Kalau di sini yang bermasalah yang mana? Dia datang pertama kali yang menonjol yang mana permasalahannya? Gimana menurut mahasiswa semua? Takut gemuk. Gimana Mbak Zulfa? Takut Kan gemuk ya, Bu? takut gemuk. Takut gemuk tuh di bagian aspek apa Mbak? Takut gemuk. Emosi berarti ya. Ya, betul. Habis itu ada lagi nggak kira-kira? Merasa bersalah, emosi ya. Habis Mm-mm. itu apa lagi? Sangat terobsesi dengan berat badan dan bentuk tubuh. Terus dia malu menyembunyikan perilaku makannya. Berarti ada kognitif juga ini yang jadi problem. Ya, maka pada rancangan intervensi kita bisa memetakan area permasalahan yang nampak sangat kuat dulu. Tadi adalah masalah emosi. Maka nanti pada intervensi, kemarin di pertolongan psikologis, intervensi yang sifatnya emosi, ketegangan emosi, kita bisa gunakan apa kemarin? Di 2 minggu lalu. Dengan apa ada yang ingat? Emang dulu kamu kalau boboin di situ kan enggak dong. Dengan apa emosi? Ya kan Bisa salah dengan relaksasi. Ya, kita lakukan relaksasi terlebih dahulu. Relaksasi napas, apalagi untuk emosional kemarin. Jadi biar dia nggak mengalihkan tadi stresnya ke makan. Berarti kan perlu adanya behavior juga kan. Behavior, perlu adanya juga tadi kognitifnya, problemnya. Berarti di sini bisa diberikan CBT. Nah, itu ya. Nah, ini adalah intervensi yang utama ketika tadi kliennya seperti itu. Ya, kita bisa memberikan pertolongan awal dengan relaksasi nafas, baru setelah itu kita bisa lanjut dengan memberikan intervensi yang sifatnya behavior dan kognitif, biasanya ada di CBT, begitu. Nah, kalau pada gangguan makan ya, biasanya itu penting juga untuk kita kerjasama sama ahli gizi, sama dokter juga ya, dokter gizi untuk pemantauan nutrisi. Lalu biasanya kalau kasus-kasus gangguan makan tuh harus ada family terapi. Karena biasanya stresor utamanya ada di family ya. Sering mengkritik bentuk tubuh, itu penting juga nanti untuk kita resepkan ya
Lalu juga dengan kita masukkan intervensi yang sifatnya religius atau spiritual ya. Bisa dengan nanti kalau dia sudah emosinya lebih tertata, bisa kita lakukan dia dengan self compassion Islami ya. Jadi mengembalikan atau merekonstruksi lagi kognitifnya dia bahwasanya ya semua adalah titipan Allah yang harus dijaga badannya gitu, bukannya disiksa ya. Oke, di sini ada yang mau bertanya dulu. Jadi langkah satunya apa? Kalau kita mau mau melakukan intervensi, melakukan penanganan kasus, langkah satunya tadi apa? Wawancara Assessment. problem. A priori Hipotesis. hipotesis. A priori hipotesis itu dibandingkan semuanya kemungkinannya apa? Tujuannya apa? Biar nanti pada asesmen kita mengetahui apa nih yang perlu ditanya ya. Baru yang kedua adalah pahami dulu etiologi. Etiologinya biasanya orang kayak gini karena apa ya? Baru yang ketiga adalah lakukan asesmen. Ingat asesmen harus 4 pilar ya. Baru yang keempat adalah rancang intervensi. Merancang intervensi dimulai dari yang paling kelihatan menonjol dulu problemnya. Ya, jadi seperti terapi keluarga itu kan sebenarnya belum menonjol di pertemuan awal biasanya. Tapi itu tetap perlu untuk dirancang dan diberikan gitu ya. Sekarang kita masuk kasus 2. Tandai dulu mana yang jadi problem ini. Apa yang jadi problem? Berat badannya Turun 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 drastis drastis. dalam 6 bulan terakhir. Masukkan tuh untuk membuat a priori hipotesis. Lalu A, mengurangi porsi makan sejak masuk kuliah karena takut gemuk. Beda nggak sama kasus 1? Beda. Yang ini adanya pembatasan, begitu. Nah, A ini hanya makan 1 kali sehari dengan porsi yang sangat kecil. Ya, tandai bagian-bagian yang bermasalah. Terus tidak pernah mengalami episode makan dalam jumlah yang banyak. Oke, berarti ini apa? A priori hipotesisnya. Apa Anoreksia. 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 payungnya dulu, payungnya dulu. Gangguan Payungnya makan. adalah Gangguan gangguan Eating makan. disorder. Ya, kalau kalau masih awal-awal kita pakai payung dulu ya. Payungnya apa? Baru habis itu adalah nama gejalanya ya. Jelas ini adalah anoreksia. Karena apa? Ada kata-kata kunci berat badannya turun drastis. Nah, nanti kalau di ruang konseling ya belum ada data ini. Ingat perkuliahan kali ini ya, harus kalau dia ada keluhan gangguan makan, kita bisa membedakan ini bulimia, ini anoreksia, ya harus ada data berat badannya turun drastis atau tidak. Begitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk dulu di langkah 1. Tadi sama a priori hipotesis, jelas ini gangguan makan. Nanti kita lihat dalam DSM yang mana tuh yang ciri-cirinya adalah restriksi, membatasi makanan, maka adalah anoreksia. Ya. Terus pahami dulu etiologi dari kasus. Ingat, etiologi dari kasus ini perlu untuk kita pahami karena tadi meramu asesmen dan intervensi. Karena berbeda. Etiologi kasusnya bulimia adalah orangnya sangat impulsif biasanya. Dan tidak bisa melatih regulasi, belum bisa mengembangkan regulasi emosi yang adaptif. Maka nanti pada dia kita berikan intervensi, kita perlu memperkenalkan coping yang adaptif atau coping yang sehat. Nah, pada kasus si anoreksia, secara etiologi itu dia adalah perfeksionisme. Jadi ada kepribadian itu perfeksionisme. Maka nanti perlu pada asesmen perlu kita cek. Ya, kelihatan nggak nih perfeksionisnya? Biasanya perfeksionisme itu muncul di tes kepribadian ya. Bisa gunakan MMPI ya, Big Five ya, atau tes yang sifatnya proyektif. Atau dari wawancara bisa kita kenali ini orangnya perfect atau enggak nih sehari-hari begitu. Nah, pada anoreksia problemnya beda tuh secara etiologi dengan bulimia. Dia itu ada kontrol sama retriksi.
Jadi, kalau kita berbicara ketegangan emosinya, ini tuh sangat tegang pada kasus si anoreksia ini, gitu ya. Jadi makanya kalau kita bicara nanti komorbid dengan depresi, ya anoreksia ini yang lebih berpotensi daripada si bulimia, ya. Nah, lalu tadi pahami etiologi kasus, ya. Nah, pada etiologi kasus itu berbeda dengan si bulimia. Pada etiologi kasus biasanya dia punya standar tubuh itu harus kurus begitu. Ya, standar itu sangat restrik. Standarnya sangat pokoknya dia harus penampilan itu perfect begitu. Ya, nah ini untuk kita gunakan nanti menyusun intervensi dan asesmen. Nah, pada asesmen ini sama kalau gangguan makan ya. Pada observasi kita lihat perilaku tampaknya bisa juga kelihatan dari penampilan. Pada anoreksia tuh biasanya orangnya tinggal tulang aja gitu. Ya, tinggal tulang sama kulit. Tapi nanti ketika kita wawancarai dia tidak sadar dia kurus sekali. Malah dia bilangnya dia masih gendut begitu. Ya, untuk wawancara sama, tes formalnya juga sama, nah tes informalnya ini membuat diari. Nah, makanya saya katakan yang namanya proses diagnosa itu tuh panjang, nggak bisa di awal ya. Karena bisa saja butuh beberapa kali pertemuan untuk diagnosa akhir. Tapi di situ bantuan psikologis tetap sudah mulai bisa kita berikan dengan melihat gejala-gejala yang memang sangat ini banget strength di pertemuan pertama. Kalau kita lihat dari kasus ini, apa yang paling dulu perlu dibantu? Kognitif, emosi, perilaku, apa mahasiswa semua dari kasus ini? Apa yang paling perlu dibantu dari kasus ini? Emosi, Kognitif, Kognitif. kognitif, Miss. karena berat badannya turun berat. Apa tuh Mbak? Pakai apa? Nutrisi, Kognitif. kognitif, terus emosi, ya, Emosi betul. karena masih merasa takut gemuk. Betul, ya. Nanti belajar tuh emosi pertolongan psikologisnya apa saja. Nanti diramu di situ ya. Nah, biasanya pada anoreksia itu intervensinya adalah tadi dia berupa latihan emosi, emotional stress. Jadi biasanya dia secara emosi itu sangat restrik ya. Jadi ketika stres itu benar-benar dia justru nggak mau makan atau ngelihat makanan tuh jadi sesuatu yang kayaknya makan cuma nasi sebutir saja itu jadi suatu hal yang buat dia gendut begitu ya. Maka sebenarnya selain emosi adalah pada intervensi CBT ya. Terkait akhirnya ini beliefnya dia adalah yang namanya tubuh kurus itu tuh bukan suatu belief yang adaptif, itu perlu kita bongkar nanti. Tapi pada dasarnya semua pertolongan psikologis itu pertolongan awalnya adalah stabilisasi emosi. Ya dengan relaksasi nafas ya atau minta mereka untuk melakukan coping yang adaptif itu nanti silakan dipelajari ya. Tadi sudah gangguan makan. Sekarang saya masuk ke ini nih, gangguan kepribadian. Soalnya saya nggak ngomong gangguan kepribadian ya. Tapi silahkan coba ditelusuri dulu. Kita highlight seperti biasa yang jadi problem yang mana? Yang mana? Ini perlu di Sering highlight nih. konflik dengan teman kerja. Betul, Merasa sering rekan-rekannya konflik. berniat menjatuhkan. Sering konflik, Sering konflik ya. Dia berniat merasa, Me- menjatuhkan. merasa loh, bukan berniat menjatuhkan. Hati-hati ya, merasa. Merasa rekan-rekannya berniat menjatuhkan. Nah, yang lucu atau yang unik dalam kasus ini adalah dia datang ke psikolog atas rujukan HR. Berarti pahami secara psikologis ngerasa bermasalah nggak dia? Enggak. Ngerasa bermasalah? Enggak. Belum, Tidak. tidak. Iya, nah ini nanti bisa jadi tantangan juga ya. Mandatory. Orang-orang yang dirujuk tuh biasanya kalau di ruang konseling tuh dia
Awal-awalnya memang agak meremehkan, mencurigai. Maka dari itu pada sesi satu, kalau nanti pada konseling yang sungguhan ya, itu fokusnya adalah building rapport ya. Karena biasanya orang-orang ini juga sangat waspada terhadap psikolognya. Itu. Nah, ini sangat waspada. Waspada tuh curigation ya atau sangat curiga begitu. Terus dia di sini ada data sulit membangun kepercayaan dan menolak masukan orang lain. Ingat, ada pembeda di sini. Nggak ditemukan halusinasi atau waham. Oke, apakah dia masuk skizofrenia dan psikotik? Tidak. Tidak. Ya, Tidak. lantas apa? Bukan tuh skizofrenia. Payungnya apa a priorinya? Paranoid. Nah, Personality bagus ya. disorder. Kemasan. Apa? Kecemasan? Oke, apalagi? Paranoid? Apalagi? Anxiety. Gangguan kepribadian. Kepribadian? Iya, payungnya gangguan kepribadian jenis apa, Mbak? Oke, ya. Kita sudah Jenis punya A. a priori. A apa? Sudah punya a priori ya, ada kecemasan, paranoid, anxiety. Nah, ini harus kita bandingkan ini. Kita bisa akhirnya dia kecemasan dengan paranoid. Yang membedakan paranoid dengan kecemasan apa? Ayo, yang membedakan paranoid sama kecemasan, kita bisa bilang itu kecemasan, kita bisa bilang paranoid itu apa? Kejadian yang Apa? tidak sesungguhnya, paranoid. Kejadian yang tidak sesungguhnya, kecemasan juga belum terjadi. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah rasa curiga, ya. Jadi kalau dia sudah mulai nyeleneh, ada ngomongnya gitu ya, kita lihat di konseling pertama ngomongnya sudah nyeleneh curiga begitu ya. Terus habis itu juga seperti dimata-matai, itu bukan masuk kecemasan. Karena biasanya kecemasan itu adalah dia lebih ke fisiologisnya deg-degan terus ya, atau memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Kalau paranoid adalah kewaspadaan. Begitu. Oke, tadi langkah satunya ya. eh Kemungkinan gangguan tadi kita data. Langkah duanya jangan lupa masukkan faktor etiologinya. Jadi di sini ingat di etiologi ternyata pada gangguan kepribadian atau misal kita temukan itu paranoid dia punya kerentanan genetis. Kerentanan genetis maknanya adalah orang tuanya, kakek neneknya, garis keturunan ke atasnya kemungkinan menunjukkan perilaku seperti itu. Nah, ini perlu kita tanyakan di mana? Ibu kamu kayak gitu juga nggak? Ayah kamu kayak gitu juga nggak? Kita bisa dapat gali datanya di mana? Asesmen wawancara. Betul, Wawancara. ya. Ya, terdekat. Pak, wawancara. Pada wawancara itu penting. Karena apa? Etiologinya adalah kerentanan genetik. Gitu. Ya. Nah, ini sudah kita ramu. Dia sangat waspada, curigation ya. Nah, asesmennya apa? Nah, asesmennya kita bisa lihat dari observasi nonverbalnya gimana, ada sikap waspadanya, defensifnya kayak gimana. Lalu kita lihat di etiologi secara sosial itu pada orang-orang yang punya masalah paranoid itu biasanya dia pengalaman ditolak dan dikhianati. Gitu ya. Jadi terus-menerus ditolak, dikhianati, lingkungannya sangat kompetitif, dia pernah dijatuhkan, maka jangan lupa nanti pada wawancara adalah kita gali pengalaman dia. Ya, kenapa dia selalu melihat orang itu berniat jahat ya? Apakah ditemukan konflik interpersonal? Nah, pada wawancara kita bisa akhirnya memetakan ini realitas atau tidak. Karena kecurigaannya kalau dia itu hanyalah bentuk halusinasinya saja, ya, itu maka kita nggak bisa tegakkan dia gangguan kepribadian, tapi sudah masuk ke psikotik gitu ya. Maka pada wawancara di sini sangat penting. Nah, pada tes formal biasanya kalau gangguan kepribadian itu wajib dilakukan tes kepribadian atau MMPI. Ya, nanti ada skalanya bisa kelihatan paranoidnya biasanya tinggi. Tes informal diberikannya dengan cara apa? Analisis konflik sehari-hari.
Gimana sih konfliknya? Kalau dia nggak mau tuh buat, ngapain saya buat diary? Saya berkonflik, nanti datanya buat menjatuhkan saya. Biasa seperti itu, maka pada tes informal kita bisa berikan ke rekan kerjanya, ya, atau ke HR-nya, manajernya, gitu, untuk mencatat hal tersebut. Nah, sudah asesmen, kita lakukan rancangan intervensi, ya. Nah, pada kasus R yang muncul adalah rasa waspada sama curiga. Jadi bisa diperhatikan orang waspada sama curiga pasti kan tegang banget gitu secara emosional. Maka bisa diberikan dulu terapi relaksasi. Karena kalau kita langsung masuk ke dalam CBT atau konseling atau kita men-challenge pemikirannya dia bahwasanya dia cuma curigaan, itu biasanya nggak akan lanjut ya di sesi 2 sesi 3 ya, udah mental duluan. Karena akhirnya membuktikan ya memang ini di dibuat konseling ini untuk menjatuhkan saya, biasanya seperti itu ya. Nah, pada rancangan intervensi pada gangguan paranoid itu biasanya kita juga resepkan peer support intervention. Peer support intervention ini maknanya adalah kita memodifikasi, jadi meminta beberapa orang, ya, beberapa orang ini bisa teman dekatnya, ya, untuk menjadi peer support. Jadi kita intervensi 4 orang ini, misal untuk em, merancang agenda quality time begitu sama orang yang sedang bermasalah paranoid ini, ya. Atau nanti pada peer support itu biasanya kita latih 4 orang ini untuk bisa jadi seperti konselor sebayanya dia. Nah, pada rancangan intervensi pada paranoid, gangguan kepribadian itu umumnya biasanya diberikan cara manajemen konflik sama komunikasi interpersonal yang baik. Tapi satu catatan saya, komunikasi interpersonal sama manajemen konflik ini biasanya itu bisa diberikan ketika dia sudah dapat insight bahwasanya apa yang terjadi pada diri dia adalah suatu hal yang salah gitu, atau suatu hal yang perlu kita adaptasi jadi lebih baik. Karena biasanya pada gangguan kepribadian ya, mencapai insight dia bermasalah tuh susah gitu ya. Sulit sekali. Ya, maka dari itu mereka kalau di ruang praktek itu kebanyakan dirujuk entah sama temennya, entah sama perusahaannya, entah sama istrinya, entah sama anaknya gitu ya. Ini bisa nanti dimasukkan ke dalam manajemen konflik komunikasi interpersonal tapi sifatnya di prioritas-prioritas akhir gitu. Oke, sekarang kita masuk kasus 4. Silakan kita tandai apa saja nih yang bermasalah. Lagi-lagi apa ini? Dia datang atas dorongan Keluarga. khasnya Keluarga. khasnya Keluarga. khasnya saat ya, khasnya siapa? Calon pribadian. Ya, betul. Ini apa yang bermasalah dianggap terlalu menyendiri. Emangnya masalah? Kan dia introvert bisa jadi. Kita kenali dulu. Mengatakan dia tidak apa dia tidak terganggu. Tidak merasa terganggu dengan minimnya relasi sosial. Dan lebih menikmati aktivitas sendiri. Ini apa bedanya sama introvert? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ia jarang mengekspresikan emosi, nggak tertarik menjalin hubungan dekat dan bersikap datar selama wawancara. Nah, ini yang membedakan adalah dia nggak punya kecurigaan berlebihan, nggak ada waham, nggak ada halusinasi. Maka di sini tidak mungkin dia psikotik ya. Jadi psikotik itu bukan hipotesa yang tepat. Nah, riwayat perkembangan menunjukkan pola asuh dingin, minim afeksi, dan jarang komunikasi emosional di keluarga. Kira-kira ini ranah masalahnya di mana? Ada yang Personality mau? disorder. Personality, betul. Bagian apa, Mas? Skizoid mungkin, Bu. Ketidakmampuan membuat hubungan ke orang lain. Good. Sebelum kita masuk ke sana, kita data dulu. Masalah utama adalah relasi sosial. Relasi sosial dalam gangguan kepribadian itu ada 2.
Ada skizoid sama skizotipal. Apa bedanya skizoid sama skizotipal? Kalau Apa bedanya? skizotipal itu ada ranah itu Bu, apa? Gangguan kognitifnya. Dia ada apa? Halusinasi seperti itu, seingat saya Bu. Halusinasinya juga nggak intens. Yang membedakan skizoid sama skizotipal ini dia memang nggak sama-sama nggak mau berhubungan ya sama sosial, tapi pada skizotipal itu ada magis-magisnya gitu. Jadi dia suka merasakan energi. Saya nggak mau berteman karena saya rasa dia secara energi tidak match. Saya tidak mau berteman karena dia terasa akan menyakiti saya, nyantet saya gitu ya. Itu masuknya ke skizotipal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam langkah dua, ya. Pada langkah dua adalah memahami etiologi. Ingat, kita katakan dia punya problem abnormalitas kalau ekstrim atau tidak sesuai dengan kurva normal. Maka, kalau kasus yang tadi ini sebenarnya kasusnya masih sangat perlu digali, begitu ya. Apakah dia memang punya sedikit keinginan untuk bersosialisasi, misalkan, tetapi ya dia capek aja, nggak ada energi. Tapi sehari-hari masih punya teman ngobrol kok, walaupun terlihat suka menyendiri. Maka tentunya kita tidak bisa masukkan dia ke dalam gangguan kepribadian. Jadi perlu dikenali dulu di sini. Nah, biasanya secara biologis memang temperamennya itu introvert. Jadi kalau kita berbicara biologis, kerentanan genetik, maka ini harus jadi wawancara tadi. Keluarga kamu kayak gitu nggak? Gitu ya. Lalu secara psikologis, dia memang dari awal, kalau kita bicara gangguan, itu kelihatan dari awal. Ya, dari awal dia hidup, begitu pengalaman dia dari awal memang nggak nyaman terhadap kedekatan emosional gitu. Nah, lalu gimana Bu? Kalau tadinya sebenarnya dia bisa bergaul, tetapi tiba-tiba dia jadi seperti skizoid ini, ya maka kita harus telusuri dulu dengan asesmen ya. Karena kalau kasusnya seperti itu, dia sebenarnya awalnya dekat emosional dengan teman-temannya, maka kita tidak bisa kategorikan dia skizoid. Kalau skizoid itu memang dia dari awal menarik diri, nggak nyaman gitu. Oke, sekarang kita masuk dulu ke dalam tadi ya, asesmennya seperti apa. Pada asesmen, kalau tadi ya, skizoid, skizotipal, yang di asesmen, diobservasi adalah afek. Afek itu ekspresinya tuh biasanya datar. Dia minim kontak mata. Mungkin orang akan mengiranya awal-awalnya dia autism. Yang membedakan apa? Dia nggak ada gerakan repetitif. Kalau autism itu kan biasanya ada gerakan repetitif, dia suka flapping gitu tuh nggak ada. Tapi afeknya datar. Mungkin bisa putar video yang pernah saya putarkan ya. Bisa kelihatan orang dengan skizoid sama skizotipal itu dia ekspresinya minim. Begitu. Terus secara wawancara kita harus butuhkan data bahwasanya dia nggak membutuhkan relasi. Nah ini yang membedakan dia dengan tipikalnya memang introvert. Tipikalnya memang nggak mau bergaul atau pergaulannya terbatas, circle-nya minim. Yang membedakan adalah di sini. Ya, maka dari itu tadi kalau pertemuan pertama yang kita nggak bisa diagnosa pakai a priori dulu, karena bisa jadi itu bukan abnormalitas. Misal ada problem tertentu. Nah, pada tes formal, ini wajib ada tes kepribadian dan MMPI. Di MMPI itu nanti ada kelihatan social introversion. Nanti skala pada social introversion dia harus rendah. Begitu ya. Lalu, sorry, social introversionnya harus tinggi, yang mengindikasikan dia tidak tertarik dengan sosial. Nah, pada tes informal adalah kita bisa memberikan diari, ya, bisa memberikan pola aktivitas harian. Hari pertama ngobrol nggak sama teman, hari kedua ngobrol nggak sama teman, gitu. Jadi kita lihat dari catatannya dia. Nah, untuk intervensi ya, pada intervensi itu skizoid itu dia khasnya nggak aktif mencari bantuan orang lain. Nah, ini jadi sebuah tantangan ya. Maka biasanya di intervensi pertama kali adalah dilakukan psychoeducation. Psychoeducation atau psikoedukasi adalah kita ajak ngobrol. Kita temukan, kita sadarkan terkait apa?
bagaimana relasi sosial itu tetap penting begitu. Terus secara emosional mungkin kita akan membutuhkan bantuan dari orang lain, ya. Lalu psychoeducation terkait emosi adalah kalau dia memang apa tadi lagi stres, misalkan depresi ya, maka bisa ada hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan selain menarik diri begitu. Nah, pada skizoid bisa juga digunakan role play keterampilan sosial dasar. Ini lagi-lagi biasanya adalah kalau sesinya sudah kedua, ketiga ya. Dia sudah menemukan insight, sudah menemukan kesadaran bahwasanya oke, saya perlu memperbaiki cara saya bergaul, kita bisa gunakan role play keterampilan sosial. Keterampilan sosial dasar itu kayak gimana? Sesederhana cara berkenalan. Orang-orang yang skizoid biasanya karena sudah lama episode dia memang tidak tertarik sama hubungan sosial, dia nggak tahu cara berkenalan itu gimana, merespon obrolan itu seperti apa. Nah, ini perlu kita role play ya. Terus biasanya dilakukan CBT sama peer support intervention. Pada peer support intervention itu biasanya bentuknya kita pilih 4 sampai 5 orang ya. Kita desain untuk mendekati orang ini begitu. Jadi minat terhadap sosialnya bisa teraktivasi gitu ya. Itu untuk skizoid. Sekarang kita masuk ke kasus 5. Oke? Pada kasus 5 ada yang mau di-highlight yang mana? Yang mana pada kasus 5? Merasa berbeda. Merasa berbeda, Merasa memiliki berbeda. energi, Berbeda. Merasa berbeda. Teman Nah, ini memiliki energi khusus, memiliki energi khusus. ini ah, kalau ini apa nih? Ya, Nyonya T melompat-lompat dengan keyakinan magis. Yang magis-magis itu apa kira-kira? Skizotipal. Ingat, skizotipal itu adalah salah satu gangguan pintu masuk skizofrenia. Ya, itu skizotipal. Kalau skizoid ya dia masih bisa untuk ditolong, tapi kalau sudah skizotipal biasanya tadi magis-magisnya ini kalau tidak ditangani bisa jadi halusinasi gitu ya, maka dia masuk pintu gerbangnya si skizofrenia itu dia. Nah, biasanya adalah salah satu gejala orang skizofrenia dia skizotipal dulu gitu. Nah, sekarang kita masuk dulu pada langkah pertama. Seperti biasa, kita lakukan pendataan ya. Ini hipotesanya apa, tapi kalau di sini adalah yang sangat menonjol dia punya keyakinan magis ya. Ada keyakinan magis, habis itu apalagi itu tadi. Sulit bergaul juga nggak dia? Merasa orang lain membicarakannya. Mirip juga sama paranoid ya. Merasa orang lain membicarakan. Nah, iya, maka ini skizotipal atau paranoid. Nah, ini perlu ditemukan nanti pada si asesmen begitu ya. Pada langkah kedua, etiologi pada skizotipal, lagi-lagi kerentanan genetik berbeda sama skizoid. Pada skizoid kerentanan genetiknya adalah pada kepribadian introvert gitu. Pada skizotipal, dia adalah pintu masuk skizofren, maka perlu didata ada nggak keluarga yang punya spektrum skizofren juga. Nah, secara psikologis ini orang tuh sebenarnya seperti orang indigo ya, tetapi berlebihan begitu ya. Pola pikirnya magis, habis itu kognisinya eksentrik. Eksentrik itu adalah dia sangat berbeda memandang segala sesuatu ya. Pasti ada hal-hal yang sifatnya magis begitu. Nah, untuk faktor keluarga tadi adanya riwayat gangguan psikotik nggak di keluarga ya. Untuk sosial, kita bisa lihat datanya, apakah dia pernah punya penolakan karena dia dianggap aneh, begitu. Nah, secara kognitif biasanya memang dia kita bisa lihat ada gangguan persepsi. Ya, gangguan persepsi itu bisa kita lihat dari wawancaranya dia. Misal, dia bercerita
ya saya tidak mau berteman karena saya merasa dia akan menyantet saya. Oh ya, menyantet, apa buktinya dia akan menyantet? Jadi kita lakukan reality testing, begitu. Itu pada gangguan persepsi. Nah, maka langkah ketiga asesmennya, ya, observasinya adalah yang khas, cara bicaranya eksentrik, hampir sama seperti histrionik, ya. Tetapi ini tuh biasanya matanya seperti mata sedang menerawang, itu orang-orang skizotipal. Pada wawancara, penting ada keyakinan magis tadi itu kita buktikan dengan reality testing tadi ya. Kamu taunya dia mau nyantet dari mana, nah kan kelihatan nanti. Pola-pola idenya dia itu tidak kongruen biasanya. Terus tidak bisa dibuktikan. Nah, pada si kasus skizotipal ini dia penting sudah kita berikan tes psikotik ringan, ya. Jadi untuk menegakkan ini sudah bisa skizofrenia atau belum, gitu. Nah, MMPI itu wajib. Nah, pada tes informal biasanya ada narasi pengalaman aneh. Banyak tuh dia pengalaman anehnya. Nah, mungkin orang mengatakan indigo begitu ya, tetapi kalau pada kasus skizotipal biasanya dia sudah mulai blur, sudah mulai blur antara yang realitas sama yang dia pikirkan, gitu. Kalian pernah ketemu orang indigo? Apakah semua orang indigo bicaranya ngelantur? Yang Enggak. dianggap indigo Enggak juga. enggak? Nah, Enggak. itu bisa ya kelihatan bedanya ya. Kalau pada skizotipal agak seperti orang indigo tapi ngelantur, gitu. Oke, intervensinya apa? Ya dia kan ada psikotik. Psikotik ya, terus habis itu skizofren perlu dirujuk pakai farmakoterapi. Tujuannya untuk apa? Kita bisa melihat menurunkan intensitas dari tadi halusinasinya biasanya. Lalu adalah terapi realitas. Pada terapi realitas tadi kita semacam melakukan konseling CBT, kita nanya buktinya terus. Ya, kamu melihat energi, emang energinya warna apa? Kamu bisa tahu itu dari mana? Seperti itu. Lalu ada peer support sama pelatihan keterampilan sosial. Karena ya memang biasanya dia secara penampilan, secara perilaku memang sudah eksentrik. Jadi ketika dia sudah sembuh, dalam arti sudah mengalami perbaikan, maka pelatihan keterampilan sosial dengan role play ini diperlukan, gitu. Tapi nanti ini adalah prioritas yang akhir, ya. Tapi bisa untuk diresepkan. Sekarang kita masuk ke sini. Apa tuh? Ya, 27, 27 tahun, ya. 27 tahun sering terlibat perkelahian. Apakah itu hal yang aneh? 27 tahun. Aneh. Aneh. Aneh ya? Sosnya udah jompo ya. Udah jompo, udah capek, nggak ada energi ya. Tapi masih terlibat perkelahian. Ingat, konsepnya secara kognitif, PFC atau prefrontal cortex itu matang 22. Ya. Jadi biasanya orang seharusnya tidak impulsif. Bisa berpikir jernih, bisa minim konflik. Ya, jadi ini 27 sering terlibat perkelahian. Terus dia sukanya menipu orang untuk keuntungan pribadi. Nggak ada rasa bersalah. Ini apa ini? Ini kayaknya sudah firm sekali nih. Antisosial. Betul, Antisosial. ya, Antisosial. betul nih antisosial ya, jelas antisosial. Oke, sekarang saya jadi nyambung. Antisosial itu apakah muncul ujuk-ujuk di antisosial? Sebelumnya harus ada apa? ODD. ODD sebelum itu. ODD kan paling paling bawah. Setelahnya ODD harus ada apa? Harus ada CD atau conduct disorder, ya. Maka kita bisa diagnosa dia antisosial kalau sejak remaja bahkan dari anak-anak emang sering melanggar aturan. Nah, kita kemarin belajar di childhood ya, itu ada yang namanya ODD, oppositional deviant. Anak-anak yang ODD ini kalau tidak diintervensi, dia akan berkembang jadi conduct disorder, ya. Terus bisa jadi antisosial, bisa jadi psikopati. Begitu. Ya. Nah, di sini sudah jelas sekali ada riwayat kenakalan sejak remaja. Maka ini tuh sebenarnya sudah dari remaja itu problem sekali. Tetapi ya
mungkin belum diintervensi, makanya berlanjut menjadi ASDP, Antisocial Personality Disorder. Nah, pada ASPD, dia etiologinya nanti silakan dicari, biasa secara biologis ya, dia ada temperamen emosional ya. Secara psikologis tadi ada tidak merasa takut biasanya, melanggar aturan, secara keluarga biasanya ada masalah disiplin begitu, dan secara sosial ini dia biasanya mempunyai grup yang mengaktifasi kenakalannya dia. Nanti etiologi silakan ditambahkan ya. Nah, untuk asesmen, untuk yang diobservasi ASPD kayak gimana ASPD? Kita mau observasi apa? Kalau di ruang konseling atau kita wawancara kayak gimana dia? Gesturnya gimana dia? Gesturnya gimana ASPD? Cengean, Hah? Sombong. selengean, Menantang ya, Mas. Menantang, Sombong, Bu. selengean, Sombong. sombong, ya, itulah ya gestur namanya menantang. Wawancara, apa yang perlu diwawancara? Apa yang perlu diwawancara? Riwayat masalahnya dia. Atau bahasa kita adalah kenakalan. Tapi jangan ngomong sama dia riwayat kenakalan ya. Ini biar memudahkan aja. Untuk tes formal jelas ini gangguan kepribadian, maka perlu ada tes kepribadian. Kalau tes informal kira-kira apa? Tes informal untuk si ASPD. Tes informalnya apa? Catatan perilakunya dia. Hari Senin kamu buat onar nggak? Selasa buat onar nggak? Begitu. Rabu, Kamis, ya. Biasanya catatan perilaku ini, tes informal ini, kalau pada ASPD, pada kasus-kasus kenakalan, kita bisa aksesnya kalau dia masih sekolah tuh di guru BK, ya. Jadi nanti pergi ke guru BK, itu biasa ada catatan tuh, ya. Kita bisa lihat dari situ, sebagai tes informal. Oke? Intervensinya, ini kan yang problem adalah behaviornya dia. Maka pada ASPD itu wajib ada behavioral management, ya, cara berperilaku baik, begitu. Atau pada behavioral management kita buat kontrak, behavioral kontrak. Misal dia tidak berbuat onar selama 7 hari, dia boleh ngapain begitu ya. Jadi terapi-terapi yang sifatnya behavioral, jadi mengaktifasi perilaku baik dari dia dan mengurangi perilaku yang buruk. Baru yang kedua adalah CBT, ya. Pada CBT itu terkadang pada orang-orang dengan ASPD, dia itu merasa bahwasanya dia melukai orang ya, terus memberikan dampak buruk ke orang lain itu sebagai sebuah hal yang justru membuktikan dia jago begitu ya. Nah, maka pada sisi kognitifnya memang perlu direkonstruksi itu pada CBT-nya. Sekarang kita masuk lagi. Ini udah pusing atau belum nih? Belum? Udah Lanjut, pusing? Bu. Lanjut ya. Belum setengah Belum. ini. Kasus 7. Mana ini? Ada tulisan hubungan interpersonal nggak stabil. Menurut kalian hubungan interpersonal nggak stabil tuh gimana sih? Hubungan gimana, Mas? Sering konflik? Ambivalen mungkin. Bisa, Bu. Ambivalennya gimana, Mbak Nisa? Ngerasa butuh Kayak tapi nggak punya butuh. kayak punya Gimana? 2 kepribadian gitu. Nah, gitu kan. Ngerasa butuh tapi dimarahin. Nah, tuh ya. Emosinya naik turun drastis. Nah, ini naik turun drastis itu hampir menyerupai gangguan mood, tapi bukan gangguan mood. Karena kalau gangguan mood ada durasinya ya. Ada takut ditinggalkan. Nah, ini sangat khas nih. Dan impulsif, ada self harm. Oke. A priorinya apa? Kasus 7. Apa kira-kira a priorinya? Mood disorder ya. Mood, ya, BPD. NPD, BPD, kejiwaan, Personal. anxiety, mood,
disorder. Oke ya. Nggak apa-apa, tulis aja. Nanti baru setelah a priori kita masuk ke dalam si etiologi ya. Ini di sini ada yang khas, yaitu adanya self harm. Jadi emosi naik turun, ada self harm bisa saja depresi. Tetapi di sini ada yang khas, yaitu hubungan interpersonal nggak stabil. Kira-kira ini masuknya apa? Borderline. Ya, Borderline dong. ini Personality adalah disorder. BPD. Ya, yang khas dari BPD adalah dia biasanya ada impulsivitas, dia pasti ngebarcode orang-orang BPD. Lalu yang kedua, secara interpersonal dia selalu punya konflik. Konfliknya itu lebih ke ambivalen tadi ya. Dia seperti kalau dengan pasangan butuh tapi dia marah-marah begitu ya. Ada labilitas dan biasanya dia sangat obsesif. Itu ya, sangat obsesif sama orang-orang terdekatnya, sama pasangannya dia karena sangat takut ditinggalkan. Tapi yang membedakan ini dengan dependent ya, kalau pada dependent dia itu hubungan interpersonal sama orang lain itu bagus. Karena dia sangat membutuhkan orang lain. Tapi kalau pada BPD dia nggak stabil. Dalam arti tidak berjalan mulus ya. Ada konflik, ada dramanya begitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam asesmen. Apa yang perlu di asesmen? Saya copy dulu. Apa yang perlu di asesmen pada BPD ini? Observasinya apa? Kok kayak begini dia? Bentar ya. Observasinya apa? Observasinya apa? Pada BPD observasinya apa? Takut ditinggalkan tadi ya, Bu ya. Wawancara itu. Observasinya apa? Ngebarcode dia. Berarti apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Observasinya. Kalian menemukan orang itu ngebarcode dari mana? Fisiknya. Dari mana menemukan orang itu ngebarcode? Dari goresan di kulitnya. Betul. Observasi berarti lihat pergelangan tangan, ya. Lihat mimik. Ya. Kalau sudah ngebarcode tuh antara depresi sama BPD biasanya, ya. Kalau wawancara gimana? Wawancara yang dilihat apa? Yang ditanya apa? Apa kira-kira? Yang ditanya apa wawancara ini? Ada orang yang sangat Ada apa? Ada apa, Mbak? orang yang Riwayat, sangat iya, riwayat Hubungan hubungan masa lalu. interpersonal spesifiknya ya. Oke, tes formal ini bagian dari tes gangguan kepribadian, maka perlu apa? Tes kepribadian. Tes informalnya apa? Tes Catatan informal perilaku. dia bisa diari perilaku atau kita bisa berikan studi kasus. Ya, biasa orang-orang BPD itu kita berikan aja studi kasus. Misal kamu punya suami, terus suami kamu nggak perhatian gitu. Nanti yang dilakukan seperti apa? Kita bisa lihat cara dia menjawab untuk menguatkan asesmen kita. Nah, pada BPD yang perlu dibantu apa kira-kira asesmen intervensinya? Kalau tadi dia problemnya di mana dia? Mana sih tadi BPD dia? Takut ditinggalkan, emosi naik turun drastis, maka ranah intervensinya apa? relaksasi. Betul, relaksasi, takut ditinggalkan. Makanya dia suka marah-marah tuh, sangat obsesif sama temennya. Yang dilakukan apa? Terapi kognitif, ya, CBT. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut? Lanjut apa tidak? Lanjut, Masih Bu. lanjut Lanjut, Bu. ya.
Tunggu ya. Sekarang kita masuk ke kasus. Semoga ini jadi bisa lebih memahami ya. Karena kalau saya jelasin mungkin kemarin ini kayaknya sama semua begitu ya. Kalau dari kasus-kasus ini semoga bisa kelihatan berbedanya di mana. Nah nih, sangat mencari perhatian. Terus di sini adalah ekspresi emosi berlebihan. Ekspresi emosi berlebihan itu kalau bahasa kita mungkin drama queen, ya. Drama queen itu jadi dia kalau emosi tuh nangisnya berlebihan. Nangis berlebihan tuh maknanya kalau kita nangis kan nangis aja. Kalau dia mungkin bisa sampai teriak-teriak begitu ya. Menyakiti, pukul-pukul tubuh gitu. Sangat dramatis, mudah terpengaruh dan merasa tidak nyaman jika tidak jadi pusat perhatian. Apa kira-kira ini? NPD. Histrionik. Histrionik. Histrionik ya. NPD, Histrionik. histrionik. Nah, bagus. Sudah mulai jeli ini Histrionik. antara NPD sama histrionik. Apa yang beda dari NPD sama histrionik? Rejeng ya. Itu nanti keluar tuh di UAS. Apa yang beda dari histrionik sama NPD? NPD juga sangat mencari perhatian, ya. Apa Dilihat bedanya? penampilannya. Kalau Betul, Gonjreng histrionik kan? dia merasa penampilannya harus dia nyentrik, istimewa, ya. Bu. Kenapa, Mas? Kalau MPD itu lebih kepada personal merasa bahwa dia istimewa kayak gitu, Bu. Dia mencari perhatian, Yes. tapi dia merasa dirinya tinggi gitu. Ya, catat ya, motivasinya yang berbeda. Pada histrionik, motivasi dia mencari perhatian adalah afeksi. Jadi dia harus merasa semua orang mencintai dia. Tapi pada NPD, motivasi nyari perhatiannya adalah kekuasaan, pengakuan, pemujaan. Itu yang membedakan. Maka nanti harus jeli ya. Karena akan tadi ya, seperti contohnya paranoid, nanti dengan delusional tuh mirip. Bedanya di mana harus jeli. Termasuk si histrionik sama NPD. Dua-duanya memang suka mencari perhatian. Tapi pada histrionik biasanya dia dramatis. Kalau pada NPD, biasanya citra diri dia tuh karismatik. Berbeda ya, dramatis sama harismatik ya. Maka kalau lihat kasus ini, dia arahnya ke histrionik, begitu. Ya, walaupun dua-duanya merasa nggak nyaman juga kalau dia nggak jadi pusat perhatian. Namun catatan pada NPD ya, NPD itu kan dia juga milih-milih sebenarnya. Jadi berbeda sama histrionik. Kalau pada histrionik, dia selalu merasa semua orang suka sama dia, harus suka sama dia, harus mencintai dia, begitu. Tetapi kalau pada NPD, dia tuh sebenarnya milih-milih, nggak sama semuanya dia akan seperti itu ya. Seperti dia membuktikan dia jadi pusat perhatian, biasanya dia agak selektif, mencari mangsanya, begitu. Ya. Jadi kasus 8 ini adalah histrionik. Secara etiologi apa histrionik? Coba buku Pearson-nya nanti dibuka ya. Secara etiologi apa histrionik itu? Ada yang tahu nggak? Kerentanan genetik berarti secara keturunan kayak gitu. Apa gimana? Nanti cari tahu ya histrionik. Tapi yang jelas pada histrionik itu adalah pengalaman dicintai. Dia sangat mencari pengalaman untuk merasa dicintai begitu ya. Jadi secara psikologis biasanya dia ada pengalaman ditinggal, pola parenting yang dingin gitu. Pada histrionik dikasih apa intervensinya? Histrionik, histrionik dikasih apa nih? Sangat mencari perhatian, ekspresi emosi berlebihan. Berarti harus diberikan intervensi apa? CBT ya, Bu? Betul, karena dia secara kognitif merasa harga diri dia biasanya adalah karena dicintai banyak orang. Begitu. Lalu yang kedua, jangan lupa ini sangat penting, regulation emotion trainingnya dia. Begitu ya. Karena pada histrionik itu ngamuknya tuh dramatis banget, kayak di sinetron ya. Maka perlu itu lalu ada behavior terapi juga kepada histrionik. Sekarang saya lanjut deh kasus ini. Nah, ini apa nih? Ini mah yang favoritnya warga ya. Warga sosial media. Apa ini?
NPD. NPD. Nah, NPD. ya superior butuh pujian ya. Nah, ini yang membedakan tadi ya, ingat sama histrionik. Kalau pada histrionik dia sama-sama cari perhatian tapi tujuannya pengagungan gitu. Nah, asesmennya pada NPD jelas harus ada ke asesmen kepribadian, observasinya, lihat afeknya dia di ruang konseling. Biasanya NPD itu karismatik. Kalau sama orang yang belum ditemui ya, atau dia merasa oh orang ini secara pendidikan lebih tinggi daripada saya, secara pendidikan dia lebih ahli, maka dia akan sangat nice di ruang konseling. Ya, akan sangat karismatik, akan sangat mengesankan. Pada observasi itu amati gestur, ya. Pada wawancara, kalau pada NPD tanya saja riwayat pencapaian. Oh, seneng tuh sejam sendiri dia. Ya, riwayat terus saya bisa juga dicari tahu riwayat interpersonal ya. Jadi pada gangguan kepribadian tuh sebenarnya kita melihat riwayat interpersonal atau relasi sosial itu sangat penting. Jadi kita bisa tahu konfliknya seperti apa. Kalau yang NPD ini ketika dia berkonflik sama orang, cenderungnya dia menyalahkan orang. Ya dia yang tidak mengerti saya. Saya sudah melakukan hal yang benar ya. Jadi wawancara itu penting. Kalau pada tes informalnya, nah tes informal minta orang NPD untuk buat diari tentunya sulit ya. Maka kita bisa meminta catatan kejadian pada pasangan atau pada orang yang tinggal bersama dengan dia. Gitu. Itu NPD. Oke? Sekarang saya masuk ini. Apa tuh? Nah, lo menghindari interaksi sosial juga. Apakah ini skizoid, skizotipal? Tapi kita lihat alasannya. Karena takut dikritik dan ditolak. Nah, dia menghindari. Tapi ada yang berbeda. Sangat ingin memiliki relasi. Jadi, deep down inside-nya pengen dia punya relasi sosial. Tapi takut dikritik dan ditolak. Nah, ini namanya apa? Namanya apa, ayo? Ada Avoidant. relasi. Ya, betul. Ya. Avoidant. Ini adalah avoidant. Ciri khas avoidant adalah dia eh, menjauh dari lingkungan, padahal dia butuh. Dia menjauh dari lingkungan karena adanya persepsi yang tidak fungsional kalau dia pasti nanti ditolak, dijelek-jelekin, takut dikritik begitu. Itu adalah avoidant. Yang membedakan dengan skizoid sama skizotipal apa? Pada avoidant ini dia sadar, dia ingin memiliki relasi. Jadi akan berbeda nanti di wawancaranya. Maka pada wawancara, pada orang-orang yang avoidant, kita juga harus nanti cari tahu bagaimana akhirnya pendapat dia terkait relasi sosial, begitu. Ya, terus bisa digali juga pada avoidant biasanya disertai dengan self esteem yang rendah, takut ditolak tadi, merasa inferior. Maka kita bisa nanti gali wawancaranya dengan pengalaman dia inferioritasnya, takut ditolaknya. Gitu. Untuk tes formalnya bisa gunakan tadi tes kepribadian sama ada skala namanya social anxiety. Itu bisa dilakukan ya. Kalau tes informalnya adalah riwayat relasinya. Jadi catatan pengalaman relasi, kita bisa membuat worksheet jumlah temannya berapa, jumlah yang kamu ingin berteman tuh berapa, tapi yang bisa kamu eh, menjadi teman buat kamu itu ada berapa. Nah, itu penting untuk dilakukan. Oke, sudah mulai pusing? Belum? Lanjut? Masih banyak banget ini saya siapin kasusnya. Lanjut. Lanjut ya. Nah, ini. Nah, ini mah kelihatan banget ya. Sangat bergantung. Apa ini? Dependent. Dependent. Betul ya. Dependent. Dependent. Mm-mm. Pada dependent, diagnosa pembandingnya apa kira-kira? Ada nggak? Apa dia sudah distinct sekali atau berbeda sekali? Dependent itu. Diagnosa pembandingnya apa kira-kira? Orang yang kayak sama seperti itu, yang seperti apa dependent tuh? Borderline. Ya,
Betul? Gue Tapi border. yang membedakan, nah itu, membedakan dia dependent sama dia borderline apa? Ayo, Self harm. Merasa paham nggak tidak Hilda? mampu mandiri. Impulsif. Betul? Impulsif. Impulsifnya gimana? Menyakiti diri sendiri. Kalau Cek borderline. barcode, jangan lupa cek barcode ya. Nah ini, membedakan antara si BPD dengan si dependent, itu kan sebenarnya BPD hampir sama seperti dependent ya. Tapi BPD itu tadi adalah adanya inkongruen dengan kebutuhan hubungan interpersonal dia. Jadi dia butuh, tapi dia berkonflik begitu. Ya, jadi butuh tetapi hubungan interpersonalnya orang ini tidak dijaga begitu. Kalau pada dependent adalah dia sangat menjaga. Jadi diupayakan memang tidak ada konflik interpersonal sama sekali kalau pada si dependent itu. Karena tadi dia sangat takut kehilangan dukungan. Kalau pada BPD itu kompleks ya. Jadi itu dia sebenarnya seperti membutuhkan, tapi kok jadi sering ribut gitu, sering nyari ribut atau sering nyari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan gitu. Itu antara si BPD sama si dependent bedanya di situ. Maka yang perlu dilakukan asesmennya kalau observasi jelas akan kelihatan dari afek dari emosinya dia. Biasanya orang yang dependent itu sangat pasif. Karena saking takutnya dia sama konflik ya. Jadi biasanya kalau pertemuan pertama ngomongnya tuh nggak banyak, singkat-singkat harus digali ya. Terus juga secara gestur ada keraguan-raguan. Nah, pada wawancara kita bisa tanyakan tadi hubungan interpersonal dia, relasionalnya seperti apa. Biasanya datanya adalah takut kehilangan dukungan gitu ya. Lalu pada tes formalnya kita bisa berikan tes kepribadian ya, bisa pakai MMPI begitu, tes kepribadian formal. Pada informalnya biasanya pada dependent ya, dengan BPD kita enak buat studi kasus. Jadi kita buat studi kasus ala-ala gitu ya, ala-alanya tapi maksudnya serius untuk akhirnya memetakan ini orang ngambil keputusannya gimana. Kita hadapi, nanti kita buat seperti kasus, dia harus berkonflik sama orang lain, apa yang harus dia lakukan. Kalau pada khasnya dependent, biasanya tadi nol konflik, begitu. Berbeda sama si BPD. Kalau BPD, kerjaannya nyari ribut, begitu ya. Tapi sebenarnya dia sangat bergantung. Oke, sekarang kita masuk dulu ke ini nih. Nah, ini pernah ada Mbak siapa yang tanya saya pas saya jelasin OCD. Ini hampir mirip nih. Orangnya perfeksionis ekstrim, kaku, ya. Ini apa kira-kira? Dan dia nggak segan-segan bisa ngekat orang lain kalau nggak sesuai sama diri dia. Kira-kira apa ini? Gangguan kepribadian apa ini? OCPD. OCPD, betul. Ya, OCPD adalah Obsessive Compulsion Personality Disorder. Nah, ini secara etiologi, nanti yang lain silakan tambahkan etiologinya ya. Yang ini kok belum saya delete nih, yang OCPD biologisnya biasanya dia memang ada rigiditas. Dari keturunan juga sangat rigid. Biasanya tidak semua orang yang OCD pasti OCPD, tapi biasanya orang yang OCPD juga ada komorbid dengan OCD karena sangat rigid. Secara psikologis kebutuhan kontrolnya itu tinggi, jadi kalau dia nggak nge-planning dia bisa sangat kacau ya. Kacaunya itu berbeda dengan orang normal. Kalau orang normal misal nggak planning, ah ya sudahlah nanti bisa difikirkan. Kalau bagi dia adalah itu sebuah kesalahan fatal. Nah, biasanya berasal dari keluarga yang disiplinnya keras, zero fault atau zero kesalahan, ya, standarnya tinggi, dan sosial itu mengaktifasi perfeksionismenya dia, begitu. Nah, ini untuk si OCPD. Biasanya pada OCPD, apa yang perlu diintervensi pada OCPD? Kalau asesmen deh, asesmen gimana? Kalau observasi OCPD itu gimana si OCPD ini? Kalau datang ke ruang konseling, pakaiannya gimana? Tampak sangat rapi dan Rapi. bersih. Betul. Sekali. Rapi, Rapi, necis, klinis. betul.
klimis. Tapi hati-hati, bisa juga itu NPD. NPD itu biasa kayak gitu juga. Tapi nanti kita akan lihat kalau dia biasanya konseling ya dari cara dia tuh suka mencatat biasanya. Mencatat, dia menaruh barang-barang dia tuh benar-benar sangat rigid begitu. Ya. Nah, sebenarnya pada OCPD kita bisa lebih gali di wawancara sih. Wawancara sama tes informal kita cari tahu what if kalau dia gagal. Yang dia lakukan seperti apa? Itu bisa kelihatan ya pada OCPD. Intervensinya apa pada OCPD? Apa intervensinya? Tegang sekali nggak orang ini? Tegang sekali nggak OCPD tuh? Relaksasi, Iya, dah. Ya, relaksasi ya. Chill gitu ya, santai gitu sama sekaligus di CBT ya pada OCPD. Oke, ini baru kasus 13. Bagaimana apa kita selesaikan atau kita jeda dulu? Silakan. Enaknya bagaimana ini? Karena sebentar lagi maghrib ini. Enaknya bagaimana? Siapa nih ketua kelasnya? Enaknya bagaimana? Apa bisa mengerjakan sendiri mahasiswa? Atau yang sulit yang kasus mana? langsung aja, Miss. Langsung? Iya. Oke, sekarang ini deh kasus 13. Izin tanya dulu, Miss, ini ada berapa kasus lagi? 23. Subhanallah. Baik, Miss. Jika memungkinkan untuk dilanjutkan. Tapi kan ada break maghrib ya, Miss. Ini enaknya Nah, menurut Miss gimana? ya terserah kalau mau break maghrib ya pasti harus break maghrib kan karena harus ibadah juga saya. Atau nanti mau dilanjutkan perlu atau tidak silakan. Kalau mau dilanjutkan berarti setelah break Perlu Isya. sekali, Miss. Perlu, Hah? perlu dilanjutkan, perlu Perlu. dilanjutkan. Baru. Perlu, Baik Miss. deh. Ini deh Sangat kita perlu, sampai Bu. kasus 13 ya. Kasus 13 selesai, nanti kita lanjut lagi kalau nggak bisa pakai punyanya siapa? IOU nanti pakai Zoom meeting saya. Gitu ya. Ya, Bu. Baik, Miss. Baik, Miss. Ya. Bu, Ya, alhamdulillah. ya dulu nih. Kasus 13. Ini apa nih? R 22 tahun dibawa keluarga karena sejak 8 bulan sering bicara sendiri. 8 bulan lalu maksud saya. Suka tertawa tanpa sebab dan meyakini tetangga mengontrol pikirannya melalui sinyal tertentu. Dia mendengar suara yang memerintahkannya untuk waspada. Dia nggak mandi, menarik diri. Afek tumpul itu maknanya afek itu ada datar, ya. Afek itu ada tumpul, tumpul itu adalah hampir no expression. Gitu. Kalau afek datar, dia itu ya datar tetapi bisa merespon sedikit. Tapi kalau tumpul itu benar-benar nggak kongruen ya afeknya. Terus fungsi realitas jelas terganggu. Apakah ini? Betul, Schizofren. skizofren. Skizofren syaratnya adalah dia harus ada gangguan halusinasi. Halusinasi bisa berupa auditori atau visual. Ya, auditori berupa bisikan, visual dia ngelihat sesuatu yang sebenarnya secara realitas tidak terlihat. Begitu. Ya. Nah, lalu kadang pada skizofrenia ada delusionalnya juga, tetapi tidak selalu pada skizofrenia ada delusi. Bedakan halusinasi dengan delusi. Bedanya apa? Halusinasi dengan delusi. Delusi pikiran yang tidak benar. Gimana Halusinasi Mbak itu Zulfa? delusi pemikiran yang tidak benar akan sesuatu. Kalau halusinasi penginderaan yang tidak tepat. Ya, halusinasi penginderaan yang berbeda, visual, auditori ada tapi tidak ada tapi dia bilang ada, ya.
Nah, pada delusi itu seperti waham atau suatu pendapat yang tidak bisa dirubah, walaupun sudah diberikan bukti ini tuh tidak benar. Nah, itu ya bedanya. Tapi pada skizofrenia, yang wajib muncul adalah halusinasi, walaupun terkadang dia ada delusinya. Nah, contohnya adalah di sini yang mendengar suara yang memerintahkan untuk waspada ini adalah halusinasi. Yang ini, yang tertawa tanpa sebab juga ini adalah halusinasi. Tetapi meyakini tetangga mengontrol pikirannya, jadi dia selalu berbicara, itu dia mau bunuh saya, dia mau nyantet saya itu adalah disebut delusi. Walaupun misalkan sudah diberikan petunjuk, dia bahkan nggak kenal sama kamu. Nah, ini akan sulit dia terima. Jadi fix, nggak bisa dirubah. Nanti pada gangguan psikotik dan skizofrenia ada namanya delusional disorder. Bedanya sama skizofrenia, pada delusional dia fungsi realitasnya masih relevan baik, begitu ya, masih cenderung relevan dan cukup baik, dan dia biasanya tidak ada halusinasi, omongannya kongruen. Tapi kalau pada skizofrenia pembicaraannya nggak terarah, ya, isi pembicaraannya juga isi yang kosong dalam arti tidak sesuai dengan realitas. Begitu. Nah, orang dengan skizofrenia itu bisa diasesmennya dengan cara apa? Skizofrenia. Dengan cara apa skizofrenia diasesmen? Observasinya gimana skizofrenia? Apakah selalu compang-camping bajunya? Tidak. Kayak yang di jalan-jalan? Enggak, Observasi. Tidak, Bu. secara penampilan masih normal. Hah? Bisa juga Perilaku. kalau Perilaku. dibawa dari jalan mah compang-camping. Tapi yang menarik pada observasi baunya khas. Baunya orang skizofrenia tuh khas, ya. Jadi dia berpenampilan rapi atau tidak, saya nggak bisa deskripsikan baunya itu seperti keringat, tapi sangat khas sekali begitu ya. Itu pada skizofrenia. Nah, biasanya pada observasi kita bisa lihat perilaku aneh. Ya, jadi di observasi biasanya dia itu suka menunjuk gitu ya, menunjuk ke suatu sudut atau dia lihat kanan, dia lihat kiri begitu ya, seperti ketakutan atau ketawa sendiri, observasinya bisa seperti itu. Pada wawancara tergantung, pada kondisi skizofrenia belum tentu bisa diwawancara, tapi ada yang bisa diwawancara. Di situ kita bisa memetakan ada disorganisasi nggak pada cara dia ngomong. Jadi ngomongnya lompat-lompat nggak karuan begitu. Ada waham nggak di situ? Nah, biasanya pada skizofrenia tadi suka ada waham, dia merasa dia artis, dia merasa dia pejabat, anggota DPR begitu ya. Dia merasa dia preman gitu. Nah, pada wawancara kita bisa lihat kemampuan dia mengambil insight gitu. Ini sangat ngelantur biasa pada skizofrenia ya. Maka pada tes formalnya, nggak semuanya bisa ngisi tes formal yang sifatnya isian atau kuesioner. Biasanya kalau kami lakukan dengan tes proyektif ya, suruh gambar orang gitu biasanya. Gambar orangnya aneh, kadang nggak ada kakinya, nggak jelas begitu ya. Biasa seperti itu pada tes formal. Kalau pada tes informal ya kita bisa lihat pada riwayat fungsi sosialnya, pekerjaannya seperti apa gitu. Nah, untuk skizofrenia ya, pada skizofrenia itu nih slide saya sudah bergeser belum? Udah ya? Udah intervensi ya? Nah, pada skizofrenia yang utama itu adalah farmakoterapi, tapi ini di luar ranah kita. Maka biasanya adalah dirujuk ke psikiater ya. Yang bisa menjadi ranah kita adalah psikoedukasi keluarga terkait kondisi dari pasien atau dari klien seperti apa, mengatur ekspektasinya, pola-pola perawatannya. Lalu pada intervensi yang khas
pada gangguan-gangguan yang sifatnya psikotik adalah reality testing. Ya, jadi misalkan dia bercerita, nanti kita paparkan apakah ini benar gitu. Apakah ini sesuai dengan yang dilihat. Nanti setelah ada perbaikan ya, walaupun memang tidak bisa 100% sembuh, tapi ada yang bisa membaik kondisinya, bisa diberikan social skills training ya, bisa diberikan dukungan yang sifatnya religius begitu ya. Bisa juga direhabilitasi dukungan psikososialnya. Nah, misal pada anak skizofren dia SMA, ya ada anak SMP, SMA skizofren gitu, terus dia harus dirawat dulu ke rumah sakit jiwa ya. Rawat rumah sakit jiwa itu lama ya, minimal tuh 2 minggu, tapi bisa sampai 4 bulan, 6 bulan. Terus dia kembali lagi ke sekolah, maka kita perlu lakukan intervensi juga pada teman-temannya. Begitu. Yang ini disebut dengan rehabilitasi psikososial. Intervensi berupa akhirnya apa hal yang tidak boleh dilakukan gitu agar ini tidak menjadi trigger bagi dia bisa kambuh di sekolah, apa yang bisa diberikan dukungannya, apa yang bisa dilakukan begitu ya. Itu pada si skizofrenia. Baik, 13 kasus. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan, Mbak Endang. Eh, eh, Kebetulan di antara kerabat kami ada yang menderita gangguan waham, Bu. Sebelumnya juga kami tahu karena kuliah ini ya, Bu, ya dari Bu Wanti. Nah, kami menduga semula schizofren. Kemudian kami bawa ke psikiater. Beliau berkata bahwasanya, oh ini belum sampai ke schizofren, tapi baru gangguan waham. Tapi dari ciri-cirinya itu lebih mengarah ke schizofren, Bu, gitu. Jadi beliau sudah merasa bahwasanya radio-radio itu semua bisa bicara gitu ya. Jadi kalau misalkan kami luruskan gitu tidak ada radio bicara gitu, beliau merasa bahwasanya orang-orang di sekitarnya tidak mendukung beliau. Kemudian juga merasa bahwasanya tetangga-tetangga itu membicarakan beliau seperti itu. Nah, ini sudah mendapatkan terapi dari psikiater, tapi beliau merasa bahwasanya psikiater itu hanya membuat beliau itu oleng gitu. Jadi tidak ngaruh sama sekali ada obat-obat itu. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi keseharian, Masya Allah bagus gitu ya. Jadi dari sisi sosial gitu ketika kita berkunjung gitu juga layaknya orang biasa. Jadi tidak sampai ke ada gangguan sosial. Nah, yang penjelasan dari psikiaternya karena belum sampai ke gangguan sosial gitu, maka dia digolongkan ke gangguan waham ini. Nah, yang saya tanyakan ketika kita sebagai ini ya orang-orang di sekitarnya ketika beliau ini menyampaikan hal-hal delusi-delusinya itu apa yang harus kita lakukan ketika beliau ini merasa ketika kita menjelaskan yang sesungguhnya beliau merasa biasanya orang di sekitarnya itu memusuhi atau beliau sedih gitu. Kenapa kok tidak ada yang percaya? Seperti itu, Bu. Oke, Mbak Wayu, Mbak Endang. eh saya memahami kenapa psikiaternya tidak melakukan diagnosanya skizofrenia. Yang dilakukan adalah pasti delusional disorder. Karena tadi fungsi kesehariannya belum terganggu, begitu. Karena biasanya memang sebelum ke skizofrenia diagnosanya delusional dulu, begitu. Nah, yang bisa dilakukan sebagai caregiver adalah mendengar dan mencatat. Ya, mencatat karena itu sebagai bentuk tes informal yang nanti diperlukan untuk proses pengobatannya. Misal dicatat dia merasa radio berbunyi, radio bisa tadi mengeluarkan apa bunyi sesuatu ya Mbak ya, radio. Bisa, Lalu radio itu bisa diajak berkomunikasi, Bu. Nah, radio bisa diajak berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah dia nanti melakukan berpendapat apa itu dicatat dan didengarkan. Karena memang nanti ketika reality testing itu dijadikan intervensi, itu lebih baik nanti diberikan kepada ahli begitu ya. Karena biasanya pada delusional akhirnya akan muncul seperti paranoid juga gitu.
Jadi adanya rasa curiga yang berlebihan gitu ya, itu efek dari delusionalnya. Maka yang diperlukan adalah dukungan dari keluarga. Jadi memang ini butuh kesabaran begitu ya. Harus kupingnya benar-benar diinfakkan untuk mendengar sambil mencatat nanti waham atau ada halusinasi ya yang muncul itu apa saja. Yang bisa dilakukan tuh seperti itu, Mbak. Tapi memang kalau kita berbicara pendekatan psikologi Islam, karena memang fungsi realitasnya itu masih baik, maka memang diupayakan tambahkan behavior terapi ya. Jadi kita alihkan dia daripada misalkan dia meracau terkait waham-waham tertentu atau ide-ide tertentu, kita berikan dia suatu aktivitas pengganti yang sifatnya bermanfaat. Begitu. Jadi bisa dialihkan. Begitu. Tapi kalau untuk memberikan reality testing, itu memang harus dengan bantuan profesional. Mungkin yang bisa dilakukan begitu, Mbak. Semoga Allah berikan kesabaran ya, Mbak Wahyu Ya, Endang. terima kasih, Ibu. Ya, baik. Eh, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Sebelum kita lanjutkan lagi sampai jam 19.00. Oke, apa mau satu lagi? Banyak Izin Bu. banget ini ya. Oh, nanti aja deh nih. Apa mau satu lagi? Tambah? Boleh, boleh, Bu. Iya Bu, Nah, boleh Ibu. nah ini tadi yang dibilang sama Mbak Wahyu Endang ya. Ini ada orang ya, kayak skizofren yang membedakan apa? Ini kita lihat 2 tahun terakhir dia memiliki keyakinan kuat bahwa dirinya adalah nabi. Ini kayaknya banyak di Indonesia ya. Terus dia yakin kitab suci diturunkan untuk dirinya dan semua peristiwa adalah tanda ilahi yang mengonfirmasi misinya. Nah, ketika pemuka agama, ini udah di reach out sama pemuka agama, sama keluarga, diluruskan. Nabi terakhir itu hanya Rasulullah, dia menolak keras. Kalian gak akan mengerti ini rahasia Tuhan. Nah, ini disebut dengan delusional atau waham-waham biasanya wujudnya. Walaupun sudah dipaparkan bukti ya, pada delusional itu nggak bisa dirubah pendapatnya dia. Sesuatu yang sifatnya fix. Ini kalau ada gangguan sensori dan auditori seperti halusinasi, ini sudah bisa tegak skizofrenia. Namun pada kasus ini dia nggak mengalami halusinasi. Bicaranya masih terorganisir. Terorganisir maknanya bicaranya runut, sistematis. Bisa memberikan feedback. Bisa bekerja sama mengurus diri. Dan dia nggak berlebihan curiga sama orang lain. Nah, ini disebut dengan delusional disorder. Begitu, ya. Lalu membedakan dengan paranoid apa? Pada delusional disorder yang bermasalah adalah wahamnya. Satu waham, ya. Jadi dia mungkin akan nampak kongruen terhadap ide-ide lain, tapi ini nih masalah waham dia nabi ini yang nggak bisa dirubah. Begitu. Berbeda dengan paranoid. Kalau pada si delusional disorder ini, dia nggak curiga berlebihan sama orang lain. Tapi kalau pada paranoid, semuanya dicurigai. Nah, biasanya pada delusional disorder, wahamnya itu berfokus pada tema-tema tertentu. Bisa tema-tema religius, bisa tema-tema hubungan relasi. Contohnya adalah selalu curiga istrinya berselingkuh begitu. Padahal nggak ada bukti sama sekali ya, memang nggak terjadi perselingkuhan gitu ya. Nah, tapi dia selalu merasa ketakutan, merasa akhirnya istrinya mengkhianati, padahal nggak ada bukti. Nah, ini mungkin kalau bagi orang lain istilahkan halu begitu ya, padahal itu adalah delusional. Nah, ini yang membedakan nanti dengan paranoid. Kalau paranoid dia kecurigaannya sama siapapun dia curiga. Tapi kalau pada delusional dia masih bisa function gitu. Paling rasa curiganya adalah terhadap orang yang menjelaskan keyakinannya itu salah. Misal dia curiganya sama keluarga, curiganya sama pemuka agamanya ini bilang, kamu mau menyerang saya, kamu nggak percaya.
sama omongannya Tuhan gitu. Ya, ini adalah delusional. Oke, mungkin tadi yang kasus yang Mbak Wahyu. Endang kenapa tidak bisa didiagnosa pada skizofrenia karena halusinasinya itu tidak jalan ya. Maka pada delusi secara biologis biasanya dia memang ada problem di otak ya, terutama di bagian dopamin begitu ya. Jadi neurotransmitternya memang agak terganggu dia. Secara psikologis ya, biasa kita bisa melihat dia ada bias terhadap banyak hal gitu. Jadi pemikirannya nggak nyambung terhadap beberapa hal ya, karena kalau pada delusional biasanya fokus pada satu tema. Secara sosial biasanya itu ditimbulkan karena adanya kalau kita tarik benang merahnya kenapa dia bisa punya waham karena bisa aja ada konflik interpersonal, ada trauma interpersonal, ada isolasi begitu. Itu pada delusional disorder. Nah, diobatinya dengan apa? Semua yang berhubungan dengan skizofrenia dan psikotik ya, itu memang lebih baik bekerja sama dengan psikiater karena nanti diberikan farmakoterapi pakai antipsikotik. Nah, pada ranah psikologi yang difokuskan adalah terapi supportnya buat caregivernya begitu. Ya. Lalu biasanya pada kasus-kasus delusional, kalau dia sudah mengalami perbaikan, kita arahkan pada realitas. Biasanya diberikan CBT, tapi itu tidak semua bisa mengalami itu, tergantung pada kondisinya. Ya, maka biasanya kalau gangguan psikotik, gangguan-gangguan skizofrenia itu obatnya nggak boleh putus, ya, begitu. Oke, saya rasa 14 kasus dulu. Nanti kita sambung lagi. Sebelumnya satu pertanyaan, silakan. Boleh Bu, Sebelum izin kita Bu. pending, silakan Mas Rian. Iya Bu, kasusnya mungkin mirip dengan yang tadi Bu ya. Ini ada orang yang saya kenal, memang cenderung ada halusinasi maupun delusi. Dia tuh sering cerita ke saya itu hal-hal aneh, bahkan halusinasi dari auditory, mendengar suara yang aneh, sampai kayak ada hewan jalan di telinganya dan sebagainya seperti itu. Bahkan ceritanya tuh banyak aneh-aneh banget Bu, yang menurut kita tidak masuk akal, tidak sesuai realita. Nah, kita kan memang diajarkan Bu ya, bagaimana kita tuh menjadi empati ketika ada orang yang bercerita hal-hal seperti itu. Sebagaimana Ibu tadi mengatakan kita tuh harus menyiapkan kuping dengan baik seperti itu. Tetapi makin ke sini kan dia tuh kita coba Bu ya menjadi pendengar yang aktif gitu, mendengar semua cerita dia itu. Tetapi akhirnya berketerusan setiap cerita seolah-olah mengulang cerita-cerita aneh itu. Jadi saya pribadi juga terkadang mencoba menerapkan ketika dia mulai menceritakan hal aneh itu, saya berusaha untuk tidak mendengarkan secara keseluruhan cerita dia itu, karena saya sudah memahami dari beberapa kali dia cerita ke saya itu bahwasanya ceritanya itu akan ngalur ngidur ke mana-mana seperti itu. Maka saya cut di tengah-tengah. Nah, pertanyaan saya, apakah langkah saya itu sudah tepat seperti itu, Bu, untuk mencegah dia bercerita lebih panjang lebar terhadap suatu hal yang tidak masuk akal seperti itu, Bu? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama Mas Rian, berat juga ya dengerin orang ngelantur begitu ya. Makanya bisa dilakukan sebenarnya rujuk ke psikiater begitu. Ya, apalagi halusinasinya sudah aktif. Lalu yang kedua, benar sebenarnya kadang kalau kita mendiamkan memang akhirnya berkembang itu ceritanya jadi ngalor ngidur. Tapi yang perlu dilakukan adalah sebenarnya bukan ngekat ya, karena kalau ada ngekat nanti akhirnya dia merasa tidak didukung, kesepian, biasanya ada hal-hal yang seperti itu. Dilakukannya dengan apa? Reality testing. Jadi pelan-pelan disadarkan, misal dia merasa ada hewan yang berjalan di dekat dia, suruh dia berhenti lalu melihat telinga dia ada hewan atau tidak, di depan mata dia ada hewan atau tidak. Itu yang disebut dengan reality testing. Namun jelas ini tidak bisa dilakukan sendiri ya, karena ini sudah ada halusinasinya. Maka langkah terbaik adalah membawa dia konsul ke psikiater. Begitu Mas Lian. Saran saya jangan terlalu banyak di-cut-cut ya. Karena nanti ya memang itu menguji kesabaran ya. Tetapi ya pola-pola dukungan itu sangat diperlukan memang untuk pengobatan pada gangguan skizofrenia dan psikotik.
Begitu Mas Rian. Semoga bisa dibawa dia ke psikiater ya. Jadi ketika dia merasa diancam, terancam, bilang aja, ini kita sama-sama nyari solusi yuk ke psikiater gitu, biar kamu lebih tenang atau bagaimana. Gitu ya. Tapi itu halusinasinya sudah muncul, khawatir saya memang sudah ada gejala skizofrenia. Baik Bu, terima kasih Bu. Mas Rian ya. Mbak Zulfa silakan. Gimana Mbak Zulfa? Silakan. Ya, ini Bu, izin konfirmasi. Tadi bedanya skizotipal dengan delusional itu terkait kesadaran realitasnya berarti ya Bu? Kalau pada delusional, dia masih punya kesadaran realitas. Pada skizotipal, itu kalau secara teori disebutnya adalah kesadaran berkabut. Begitu, flurry. Ya, jadi dia selalu merasa seseorang atau semua orang itu punya energi atau magis, begitu. Ya, tetapi kalau pada si delusional, hal tersebut tuh tidak terjadi, tetapi adalah waham atau pemikirannya dia. Kalau pada si skizotipal, tadi ya memang akhirnya kesadarannya berkabut. Skizotipal belum bisa didiagnosa skizofrenia kalau tadi dia masih ada kesadaran. Bisa difahami nggak Mbak Zulfa? Kalau pada skizofrenia biasanya kesadarannya membedakan realitas sama non-realitas itu sudah sangat terganggu. Nah, kalau pada skizotipal itu biasanya dia kabur. Ya kadang sadar, kadang tidak. Begitu. Bisa difahami nggak bedanya, Mbak Zulfa? Ya, berarti skizotipal sama delusional itu lebih parah skizotipal ya Bu? Ya, karena skizotipal itu dia sebenarnya pintu masuk untuk adanya halusinasi. Begitu. Kalau pada delusional, dia biasanya fungsi kesehariannya masih ada, masih masih berfungsi, bahkan juga tidak ada halusinasi. Gitu. Tapi yang masalah apa? Yang masalah adalah waham. Yang masalah adalah keyakinan bahwa misal dirinya adalah nabi terakhir. Keyakinan bahwa dia adalah penguasa alam begitu, tetapi tidak ditemukan adanya gangguan auditori atau gangguan persepsi begitu. Itu yang membedakan ya, Mbak. Pertanyaan yang bagus ya. Kalau skizotipal dikit lagi tuh udah skizofrenia. Kalau delusional, waham, pendapat begitu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Baik, karena tempat saya sebentar lagi azan, kita sudahi dulu ya. Nanti kita bertemu lagi insya Allah di 19.00. Gimana Mbak? Silakan. Izin tadi sudah konfirmasi ke Kak Rumi, jadi kemungkinan pakai Zoom-nya Miss Wanti. Nah, tapi kan jeda sejam ya. Nanti rekamannya berat nggak tuh? Oh, Bukan, untuk maksudnya saya ya? Oh ya. iya pakai Zoom-nya, jadi nggak bisa pakai ayo-yo gitu ya Miss, itu aja. Iya, nanti jedanya terlalu panjang. Baik, nanti saya WA lagi ya untuk Zoom meetingnya. Insya Allah kita selesaikan berarti berapa kasus lagi? 9 kasus lagi ya. Terima Baik, Miss. kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di 19.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.